Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo sahabat Pramuka, bertemu kembali bersama saya Aurelvia Khairunisa Putri Priyadi dari Ambalan Gatot Subroto Cutnyakin. Kali ini SMA Negeri 1 Aji Barang sedang melaksanakan Jumat rutin. Nah, Jumat rutin kali ini agak berbeda nih teman-teman, karena kali ini kita mengadakan sosialisasi damkar. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kak Muhammad Fadli Ahsani, SIP, dan beliau adalah Kepala Damkar Kabupaten Banyumas. Beliau juga alumni Semana tahun 2006. Nah, langsung saja nih Kak, kalau kita boleh tahu nih Kak, apa saja tugas dan fungsi dari pemadaman kebakaran itu sendiri Kak? Oke, sebelumnya salam Pramuka. Salam. Baik, untuk fungsi dan tugasnya pemadam kebakaran, yaitu paling utama adalah penanggulangan kebakaran dan pencegahannya juga. Pencegahan kebakaran juga, ada pula non-kebakarannya. Non-kebakaran contohnya operasi sarang tawon, kemudian ada evakuasi cincin, kemudian misalnya ada kucing naik di pohon, panggil saja damkar. Dan ada inspeksi proteksi bangunan gedung, yaitu untuk mengecek peralatan apa saja dalam pencegahan kebakarannya. Contohnya itu alat pemadam api ringan atau APAR yang biasa ditemukan itu yang tabung-tabung merah di dinding, itu seperti itu. Baik Kak, mengapa kita harus tahu tentang pemadaman kebakaran sih Kak? Ya, memang kita harus belajar kaitannya dengan damkar, itu edukasinya memang harus sejak dini. Kalau di Jepang itu pendidikan kaitannya dengan kebakaran atau bahaya bencana itu sudah dimulai sejak dari TK, taman kanak-kanak. Bahkan SD SMP-nya dia sudah mulai diedukasi kaitannya dengan bencana dan kebakaran. Jadi tidak ada salahnya untuk mengenal pemadam kebakaran. Apalagi sudah sekolah menengah atas. Ya, kita harus tahu, apalagi nanti terjun di masyarakat, khususnya ada pramuka, kan ada pramuka peduli. Nah, itu kalau misalnya ada bencana kan atau kebakaran bisa menolong, seperti itu. Baik Kak, apa saja yang harus disiapkan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran baik di rumah maupun di sekolah Kak? Antisipasinya yang pertama itu kalau di rumah cek instalasi kabel listrik. Kalau yang sudah 10 tahun lebih rumahnya, tolong tuh dicek instalasinya. Karena dari 51 kejadian per Juli 2022, itu 51 kejadian, 21 kejadian itu dikarenakan karena korsleting listrik. Kemudian biasanya anak-anak milenial ini ngecas sambil bermain HP atau ngecas laptop. Nah, itu berbahaya juga. Dan jangan sekali-kali menaruh HP di atas bantal atau main laptop di atas bantal. Itu berbahaya karena laptop itu mengandung unsur panas. Oh, jadi ada beberapa hal yang memang teman-teman ini belum tahu nih. Contoh saya sendiri aja, laptop ditaruh di atas bantal itu ternyata berbahaya ya Kak. Berbahaya. Nah, ini informasi yang cukup penting nih untuk teman-teman semua. Dan ya seperti yang saya pribadi dan teman-teman juga tahu nih Kak, di sekolah itu kan ada yang namanya jalur evakuasi nih Kak. Nah, itu manfaatnya itu untuk apa sih Kak? Jalur evakuasi itu memang sangat penting. Yang pertama, bila mana ada kejadian, baik itu kebakaran maupun bencana, itu ya kita diedukasi untuk memahami jalur evakuasinya dan harus ditentukan melalui denah lokasi sekolahan itu. Baik Kak, pada saat sudah terjadi kebakaran Kak, apa sih tindakan pertama kali yang harus kita lakukan Kak untuk mengatasi kebakaran itu? Yang pertama, tindakan yang harus dilakukan pertama adalah jangan panik. Nah, biasanya kalau kayak Aurel ini, biasanya kalau di dapur, misalnya kompornya meledak itu kan pasti teriak pertama. Itu jangan sampai panik. Yang kedua adalah selamatkan diri sendiri. Pokoknya keluar cari jalur evakuasi.
Kemudian yang ketiga, hubungi teman terdekat atau yang punya nomor akses ke petugas. Kalau tidak punya nomornya pemadam, ya bilang ke Pak RT atau Pak RW setempat, terus mau bilang ke polisi atau ke tentara gitu. Baik Kak, di Semana sendiri ada gedung yang lebih tinggi dari 1 lantai. Nah, bagaimana prosedur keadaan darurat untuk gedung berlantai lebih dari 1 berbedakan dengan penanganan gedung 1 lantai, Kak? Intinya namanya gedung di atas 1 lantai atau gedung 2 lantai, 2 sampai dengan 13 sekalipun itu hampir sama. Yang pertama harus ada 2 jalur evakuasi. Jadi 2 jalur evakuasi itu harus ada 2 tangga. Jangan hanya 1 tangga untuk naik dan turun. Harus ada akses naik dan harus ada akses turun. Apabila ada gempa bumi atau kebakaran, bisa digunakan keduanya. Kemudian, bila mana kita di mall atau di hotel yang ada liftnya, jangan sekali-kali kalau ada kejadian kebakaran atau bencana menggunakan lift. Kita harus menggunakan tangga darurat. Gitu. Baik, Kak. Saran sekolah yang baik agar aman dari kebakaran itu seperti apa, Kak, kriterianya? Saran yang baik yaitu yang pertama memperhatikan unsur proteksi bangunan gedungnya. Contohnya perlengkapan dari alat pemadam api ringannya, kemudian jalur evakuasinya ditentukan, kemudian akses keselamatannya. Intinya selamatkan jiwa yang ada di keluarga sekolah ini atau masyarakat di sekolah ini. Gitu. Baik, setelah tadi kita tahu tentang pemadaman kebakaran itu sendiri, saya ingin bertanya nih Kak, pesan untuk Semana terkait dengan dari Damkar Kak, terkait dengan kebakaran Kak. Yang pertama, pesannya adalah 1, kalau ada kebakaran jangan panik. Yang kedua, terutama untuk pramukanya, saling peduli, saling empati, saling tenggang rasa, karena kebanyakan masyarakat apabila menangani bencana atau melihat bencana itu bukan malah menolong, tapi malah menonton. Jadi tolong kalau ada kejadian seperti itu, jangan sekali-kali menonton, apalagi memvideo. Boleh memvideo, paling 1, 2, 3 detik, nanti langsung disampaikan ke petugas terkaitnya. Begitu. Sebelum kita tutup, ini saya ingin bertanya Kak, jika nanti ada kebakaran, kira-kira kita harus menghubungi siapa dulu nih Kak, pihak yang bisa dihubungi? Ya, kalau ada kebakaran, silakan menghubungi nomor telepon Damkar di 0281 113 atau di call center WhatsApp-nya di 081 280 079 113. Dan bisa juga melalui dengan media sosial tentunya. Di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok juga ada. Di @damkarbanyumas. Jangan lupa follow. Ya, baik. Teman-teman bisa langsung stalking nih ke IG-nya dan jangan lupa di-follow juga ya. Baik, terima kasih Kak untuk waktunya sudah menyempatkan hadir di SMA Negeri 1 Aji Barang. Dan saya Aurelvia pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.